Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Thumma amma ba'du. Pada pertemuan hari Senin minggu yang lalu kita telah membahas tentang tamhid atau persiapan pendahuluan kepada surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk kepada Fatihah, dari yang kita baca tadi itu ada satu doa yang cukup menarik ya, pada 124. Coba kita perhatikan sedikit pada halaman 124 pada paragraf terakhir. Di situ ada satu doa yang hubungannya adalah dengan surat Fatihah yang akan kita baca. Yaitu di sana ada Allahumma bihaqqi hadhihi surati syarifah al-mubarakah bifawadilit tafdil fil wujud as'aluka an tatafaddala alayya bifadlikal amim wajudikal karim ya halim ya halim ya halim ya azim ya azim ya azim. Kalau diterjemah, Allahumma bihaqqi hadhihi surati syarifah al-mubarakah, ya Allah, dengan kebenaran dari surat yang mulia yang diberkati ini, yaitu surat apa? Surat Fatihah yang akan kita baca tafsirnya hari ini insyaallah. Bifawadilit tafdil fil wujud, dengan anugerah-anugerah keutamaan di dalam wujud ini. Karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap hawadith atau setiap peristiwa dan kejadian itu tidak lepas dari asma dan sifat Allah. Ada orang yang sukses itu tidak lepas dari asma Allah. Ada orang yang gagal tidak lepas juga dari asma Allah. Ada orang yang mungkin memberi manfaat kepada kita tidak lepas dari asma Allah An-Nafi dan seterusnya. Maka di sini dijelaskan, ya Allah, dengan haknya, dengan kebenaran surat yang mulia yang diberkati ini dan dengan anugerah keutamaan di dalam wujud, as'aluka an tatafaddala alayya bifadlikal amim, kami memohon kepadamu untuk memberikan anugerah kepadaku dengan anugerahmu yang luas. Anugerah Allah ini jangan kita pahami hanya sesuatu yang bersifat materi. Anugerah Allah itu adalah mencakup semua nikmat, baik itu nikmat ijad, nikmat imdad maupun nikmat is'ad. Jadi saya menggunakan penjelasan ini juga menggabungkan antara konsep Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan konsep Imam Ibnu Arabi. Jadi ada tiga anugerah Allah, ada nikmat ijad, ada nikmat imdad, ada nikmat is'ad. Ya. Nikmat ijad yang pertama itu nikmat diciptakan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu akhrajana min haizil adam ila haizil wujud. Nikmat ijad itu adalah nikmat di mana Allah mengeluarkan kita dari ketiadaan menuju ada. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Nikmatnya disebut dengan nikmatul ijad. Kemudian yang kedua ada namanya nikmat imdad. Apa nikmat imdad? Nikmat imdad itu nikmat fasilitas. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan, tapi di samping menciptakan, Allah juga sekaligus memberikan perlengkapan fasilitas. Kita butuh baju, Allah ciptakan kapas, diolah jadi kain, diolah jadi baju.
Ini namanya nikmatul imdad. Kemudian kita butuh makan, Allah ciptakan padi, lalu diolah jadi beras, diolah jadi nasi, diolah dengan segala macam bentuknya. Ini namanya nikmatul imdad. Kemudian yang ketiga, nikmatul is'ad. Nikmatul is'ad itu adalah nikmat tertinggi, nikmat kebahagiaan. Nikmat ijad semua orang mendapatkan. Nikmat imdad semua orang mendapatkan, tapi nikmat is'ad hanya sebagian kecil orang yang mendapatkan. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam munajatnya, as'aluka an tatafaddala alayya bifadlikal amim. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerah untuk memberikan kepada kami dengan anugerah-anugerahmu yang luas, yaitu mencakup nikmat ijad, nikmat imdad, dan nikmat is'ad. Wajudikal karim, dan dengan kedermawananmu yang mulia. Karena Allah disifati dengan sifat karim, al-jud. Apa karim itu? Karim artinya Allah maha mulia, maha memberi. Yaitu Allah memberi tanpa diminta dan memberi lebih dari yang diminta. Itu namanya karim. Ya. Karim adalah Allah memberi tanpa diminta. Allah beri tak katek ecatowe, beri bahkan lebih dari yang kita minta. Ya, ini namanya sifat al-karim. Ya halim, ya halim, ya halim. Wahai zat yang maha santun, wahai zat yang maha santun, wahai zat yang maha santun. Kesantunan Allah itu dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Walaupun kita maksiat kepada Allah, walaupun kita menentang perintah Allah, tapi Allah belum pernah memutuskan rezekinya kepada kita. Maka Al-Imam Ibnu Arabi memberikan satu gambaran. Ya, memberikan satu gambaran, kata Ibnu Arabi, apakah kita tidak malu dengan Allah? Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, yang diangkat kepada Allah maksiat kita, tapi yang Allah turunkan kepada kita rahmatnya. Yang diangkat itu adalah hanya dosa, tapi yang Allah turunkan rahmat. Adakah ini suatu keadilan? Allah memberikan dengan kebaikannya, sedangkan yang kita setor adalah dosa-dosanya. Tapi Allah tetap memiliki sifat halim, yaitu Allah maha penyantun. Allah tetap memberikan kepada kita tanpa melihat kepada dosa kita. Ya azim, ya azim, ya azim. Wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha agung. Ini sebagai penyempurna dari keterangan kemarin sebelum kita masuk kepada surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Jadi pertemuan yang lalu kita belum sampai kepada surat Al-Fatihah, masih persiapan, masih pendahuluan. Sekarang kita masuk bismillah. Bismillahi al-mu'abbari biha 'anidzatil ahadiyah bi'tibari tanazzuliha 'an tilkal martabah idz la yumkinu at-ta'biru 'anha bi'tibari tilkal martabati aslan wa bi'tibari syumuliha wa ihatatiha jami'al asma'i was sifatil ilahiyyah al-mustanadati ilaiha al-madhahiru kulluha al-mu'abbaru anha 'inda arbabil mukashafati bil a'yani tsabitah wa fi lisani syar'i bil lauhil mahfudzi wal kitabil mubin. Jadi tafsirna bismillah tok sampean to. Bismillah. Bismillah al-mu'abbari biha 'anidzatil ilahiyyah. Tolong kipasna parendai sakutu nggih. Oke. Mare pate anu dulu. Pak torone sakutu kipasna. Oke ojeng. Enten nggih. Oke, kita lanjutkan. Bismillah dengan nama Allah. Allah al-mu'abbari biha 'anidzatil ahadiyah. Allah itu diungkapkan, digunakan
terhadap nama dari zat yang tunggal. Jadi kita tak usah cepet-cepet nerangkan tapi kan toh bahasa nabrek sangguna. Jadi kita pelan-pelan, kita pahami kalaben rileks, kalaben santai. Seperti saya boleh sampaikan, kita memahami tafsir toh perlu kepada kehadiran hati, tak cukup nyasakin sekedar akal. Karena metode Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah menggunakan dzauq, menggunakan rasa. Allah itu diungkapkan terhadap zat al-ahadiyah, digunakan sebagai nama zat yang memiliki sifat ketunggalan. Pertemuan yang lalu kita telah membahas beda antara ahadiyah dengan wahidiyah. Maka di dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan kul huwallahu ahad. Tidak disebutkan kul huwallahu wahid. Apa rahasianya? Apa bedanya antara ahad dengan wahid? Kalau ahad itu adalah tunggal. Tunggal itu coba tanyakan Bu Nurul, itu bukan bilangan. Beda dengan wahid itu satu. Satu itu adalah bilangan. Sehingga beda antara wahid dengan ahad. Bedanya di mana? Kalau ahad itu adalah nama Allah. Dilihat dari segi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah disebut ahad. Berarti belum ada bilangan di situ. Allah masih tunggal. Belum ada bilangan, belum ada makhluk. Maka Allah disebut sebagai al-ahad. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah bahwa dia kan belum ada siapapun di situ kecuali dia. Ahadun, dia adalah maha tunggal. Tidak disebutkan kul huwallahu wahidun. Katakanlah bahwa Allah maha satu, belum. Kenapa? Karena waktu itu belum ada makhluk, yang mana sebelum ada makhluk berarti belum ada bilangan. Maka disebut ahad. Jelas gini sampai sini? Sedangkan kalau wahid itu baru bilangan. Wahid, itsnin, salasa, arba'ah, khamsah, tis'ah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyrah. Ini adalah bilangan. Jadi nama al-wahid, Allah itu maha wahid, maha satu, itu dilihat dari segi ketika Allah sudah menciptakan makhluk, berarti kan sudah ada bilangan di situ. Allah sebagai satu, makhluk itu dua sebagai ciptaan. Jadi ini bedanya antara ahadiyah dengan wahidiyah. Qul huwallahu ahad, karena dilihat dari segi Allah belum menciptakan makhluk sehingga Allah disebut dengan ahad. Maka di sini disebutkan bismillahi al-mu'abbari biha anidzatil ilahiyah. Allah itu diungkapkan sebagai nama dari zat pemilik ketunggalan. Tunggal berarti bukan satu, ya. Bi'tibari tanazzuliha an tilkar martabah idz la yumkinu ta'biru anha bi'tibari tilkal martabati aslan. Itu dilihat dari martabah tersebut. Martabah apa? Martabat ketuhanan yang tidak bisa dipahami oleh apapun, akal siapapun tidak dapat menjangkau itu, ya. Idz la yumkinu ta'biru anha bi'tibari tilkal martabati aslan. Jadi tidak ada yang dapat untuk memahami itu secara terperinci, karena itu adalah hanya berlaku khusus pada Allah. Makanya di dalam fikih tidak boleh kita memberikan nama kepada bayi atau kepada anak dengan ismid zat mujarrodatan. Punya anak dikasih nama Allah, hati-hati, ya. Karena ini adalah ismud zat yang tidak layak disandang oleh siapapun kecuali hanya ismud zat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menggunakan nama Allah sebagai nama anak, harus dijadikan sebagai idhofah. Contoh Abdullah.
ibadullah, rijalullah. Tidak apa-apa Abdullah, hamba Allah. Dijadikan sebagai idhofah. Tapi kalau hanya langsung mujarradah Allah, jangan. Karena terlalu besar, terlalu jalal nama yang terkandung di dalamnya. Dan uniknya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menulis kitab yang diberi nama Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifati Ismil Mufrad. Ya. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nulis hikam itu beliau punya kitab namanya Al-Ismul Mujarrad fi Ma'rifati Ismil Mufrad. Di sana beliau mengungkapkan lafaz Allah itu kalau kita preteli satu-satu tetap menunjukkan kepada Dia. Lafaz Allah ada spidol. Sambil cari spidol saya terangkan dulu. Lafaz Allah itu kalau kita preteli satu-satu hurufnya akan menunjukkan kepada Dia yang tunggal. Mulai yang pertama. Yang pertama Allah secara lengkap. Allah secara lengkap, alif, lam, lam, ha. Itu maknanya siapa? Adalah nama zat yang tunggal yang berhak untuk disembah. Kemudian sekarang kita buang alifnya. Kita buang alifnya. Tetap menunjukkan kepada Dia. Karena apa? Ketika lafaz Allah dibuang alif pertama, maka akan menjadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap kembali kepada siapa? Kepada Dia, kepada Allah. Kemudian kita buang lam yang pertama, ya. Kita buang lam yang pertama, maka menjadi apa? Lahu. Siapa lahu? Kembali ke siapa? Ke Dia lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian lam dibuang, tinggal apa? Hu. Apa hu itu? Dhamir. Siapa hu itu? Juga Dia. Dicoba. Lafaz jalalah, kalaupun kita preteli satu-satu hurufnya, tetap menunjukkan kepada keutuhan Tuhan. Artinya menunjukkan kepada Allah yang memiliki sifat ahad. Napa cek labeden to? Lafaz Allah, lafaz jalalah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya ulangi lagi, di dalam kitabnya Al-Ismul Mujarrad fi Ma'rifati Ismil Mufrad, beliau menjelaskan tentang rahasia dari lafaz jalalah ini, Allah. Karena tidak ada satupun nama di dunia ini ketika dipreteli akan menunjukkan kepada Dia. Contoh sekarang Abror. Coba preteli satu-satu. Hilang alifnya. Bror, sudah beda maknanya. Sudah tidak menunjukkan ke saya lagi. Buang lagi baknya jadi ror, tidak menunjukkan ke saya lagi. Atau buang lagi ar, sama sekali tambah jauh. Atau ro belakangan juga semakin jauh. Tapi beda dengan lafaz Allah. Lafaz Allah dengan susunan yang utuh, alif, lam, lam, ha, maka menunjukkan kepada yadullu ala dzatil aliyah, menunjukkan kepada zat Tuhan yang berhak untuk disembah. Buang mungkin alifna. Jadi apa? Lillah. Kepunyaan Allah. Punya Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Juga masih menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian kita buang lagi lam yang kedua. Tinggal apa? Lahu. Lahu menunjukkan kepada siapa lagi? Kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian buang lagi lamnya, tinggal apa? Hu, dhamir ini. Dhamir muttasil. Hu.
Dia, siapa dia? Hanya dia. Dia Allah maksudnya. Dia Allah. Jadi tidak ada satupun nama di muka bumi ini yang jika dipreteli sekalipun tetap akan menunjukkan kepada dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain lafzul jalalah ketika dipreteli sudah menunjukkan kepada hakikat yang berbeda. Tapi untuk lafzul jalalah tidak. Walaupun dipreteli satu-satu tetap menunjukkan kepada Allah. إذ لا يمكن التعبير عنها باعتبار تلك المرتبة أصلا وباعتبار شمولها وإحاطتها جميع الأسماء والصفات الإلهية. Karena lafzul jalalah ini, yakni lafaz Allah ini adalah yang mencakup semua nama dan sifat-sifat ketuhanan. Jadi lafzul jalalah Allah ini mencakup semua sifat-sifat dan nama-nama ketuhanan yang lain. Asmaul Husna semua rujuknya ke sini. Maka dalam Quran disebutkan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ayyamma tad'u falahu al asmaul husna. Jadi berarti lafaz Allah itu tidak termasuk dalam asmaul husna. Kenapa? Karena lafzul jalalah Allah itu justru merupakan yang menjadi rujukan sumber dari semua asmaul husna yang jumlahnya 99. Maka kalau dibahas secara detail ya, untuk pembahasan lafzul jalalah Allah saja ini kita tidak akan selesai 1 bulan penuh. Kenapa? Saking luasnya, saking dalamnya makna yang terkandung di dalamnya. Wa ihatatuha jami'al asma'i was sifatil ilahiyah al mustanadati ilaihal madzahiru kulluha, yang disandarkan semua yang zahir, yang batin semua kembali kepada Allah. Maka sebenarnya Allah telah menyediakan di sekeliling kita apapun peristiwa dan kejadian itu sebenarnya adalah merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Saya ulang sekali lagi nih. Apapun yang kita hadapi, semua peristiwa dan kejadian, entah yang enak, yang tidak enak, yang menyenangkan, yang menyedihkan, itu semua merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Contoh sekarang, Ibnu Athaillah As-Sakandari, masih sosok yang sama yang menjelaskan lafzul jalalah ini. Di dalam hikamnya beliau menjelaskan, kita itu tidak akan lepas dari 4 keadaan. Siapapun kita tidak akan lepas dari 4 keadaan. 1, ya, nikmat, pasangannya musibah. Berarti yang pertama keadaan nikmat, yang kedua keadaan musibah. Yang ketiga dan yang keempat yaitu taat dan maksiat. Siapapun kita itu tidak akan lepas dari 4 keadaan ini. Kalau tidak dalam keadaan taat, maksiat. Kalau tidak dalam keadaan mendapatkan nikmat, dalam keadaan musibah. Tapi kata beliau, sebenarnya 4 keadaan ini, entah taat, entah maksiat, entah nikmat, entah musibah, 4 keadaan ini adalah merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya memang tingkatan yang paling dasar kita kenal dulu adalah kenal nama. Siapa? Allah. Saya beri gambaran yang sederhana saja. Kalau ada seorang laki-laki, dia berpapasan di tengah jalan dengan seorang cewek cantik, yang belum pernah dia tahu sebelumnya, pada saat terjatuh pandangan pertama,
maka yang akan dia cari tahu apanya? Nama pasti. Pasti nama dulu. Tanya-tanya kepada tetangganya, tanya-tanya kepada orang sekampungnya, tanya-tanya pada lembaganya, tanya-tanya. Pencarian itu, penelusuran itu bahkan akan melibatkan Mbah Google. Dicari IG-nya apa, kemudian akun Facebook-nya apa, bahkan lebih dalam lagi nanti akan dicari nomor WhatsApp-nya berapa. Jadi pertama kali adalah yang dicari tahu adalah apanya? Namanya. Maka kita sekarang ngaji ini, bismillah adalah langkah pertama untuk kita kenal dengan Allah adalah kenali dulu namanya. Sebagaimana ketika kita bertemu berpapasan dengan seorang yang kita cintai, tapi belum kita ketahui identitasnya, sebelum kita tahu orang mana, sebelum kita cari tahu apa pekerjaannya, pasti yang pertama kali kita telusuri adalah siapa namanya. Setelah sekarang nama didapatkan, nama sudah dikantongi, maka langkah berikutnya adalah PDKT. Pendekatan. Ditelusuri di mana rumahnya. Kemudian dicari tahu apa hobinya. Dicari tahu apa kesukaannya. Dicari tahu apa yang tidak disukai. Semua akan ditelusuri. Untuk mencari tahu, bahkan siapapun yang memberikan informasi itu, ketika dia mendengar saja nama disebutkan, maka akan merasa berbunga-bunga hatinya. Coba lihatlah bagaimana kisah cinta Zulaikha. Dia sampai habis semua hartanya, habis kecantikannya, karena dia harus berpisah dengan pujaan hatinya Yusuf. Maka ketika dia terpisah, setiap ada orang mengatakan, saya tadi jumpa dengan Yusuf, maka dikasih uang. Ada lagi orang bercerita, saya tadi jumpa Yusuf di sana, dikasih uang sampai habis. Artinya ketika disebut saja nama dari Yusuf, maka hatinya akan menjadi berbunga-bunga, rela untuk mengorbankan apapun. Sekarang bagaimana lagi orang yang cinta dengan Allah? Ketika disebutkan nama Allah, maka hatinya akan berbunga-bunga, akan mengorbankan segalanya. Kenapa? Coba, kalau Zulaikha saja mencintai Yusuf, dia mengorbankan hartanya. Bagaimana lagi orang yang cinta dengan Allah? Bukan hanya hartanya, jiwanya bahkan akan dikorbankan. Tapi itu akan didapatkan ketika apa? Setelah mengenali nama lebih jauh. Maka nanti konsekuensinya setelah kita mengenali nama al-ism Allah, sebagaimana kita tadi mengenali cewek tersebut namanya Zulaikha misalnya, atau namanya Hasanah misalnya, maka selanjutnya akan kita cari tahu apa kesukaannya. Oh, dia kesukaannya adalah pizza. Maka kita bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Seorang hamba juga demikian. Ketika sudah kenal dengan Allah, Allah cinta dengan ketaatan, maka kita akan berupaya untuk mempersembahkan ketaatan kita kepadanya dengan penuh ketulusan. Maka saya kan bilang kemarin, kita belajar ini jangan dianggap apa? Kita buat santai saja dengan pendekatan-pendekatan cinta. Karena ini bahasa hati. Kalau kita mau nonton di kitab, apa ini maksudnya? Tapi ketika diberikan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, dengan pendekatan-pendekatan sehari-hari, bagaimana cinta kita dengan makhluk, maka kita akan mendapatkan satu titik temu kesimpulan yang sama, karena kita sebenarnya diciptakan dari akar yang sama, yaitu diciptakan berasal dari Sang Maha Cinta. Tinggal kita mengolahnya, selanjutnya kita mengenal lebih jauh. Ya. Kemudian setelah kita kenal lebih jauh, apa selanjutnya? Kita ingin dekat. Maka disebutkan ketika sudah kenal dekat, maka itulah sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maknanya orang-orang beriman apa? Sungguhnya orang-orang yang cinta. Karena dalam kajian-kajian yang selalu saya sampaikan, iman itu tidak melulu percaya dan yakin. Karena kalau iman hanya sekedar kita maknai percaya dan yakin, iblis itu percaya dan yakin. Saya nanya sekarang,
Iblis percaya enggak dengan adanya Allah? Sangat percaya, dia pernah jadi pemegang juru kunci surga. Pernah jadi penasehat para malaikat. Kalau tidak percaya Allah gimana? Kalau saya nanya lagi, apakah iblis yakin adanya Allah? Yakin. Tapi satu yang tidak dimiliki oleh iblis, yaitu dia tidak memiliki cinta. Sehingga dia disebutkan oleh Quran, wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Loh, padahal dia percaya dengan Allah, dia yakin dengan Allah, tapi kenapa tidak disebutkan beriman pada Allah? Karena konsekuensi dari iman itu adalah cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Sesungguhnya orang yang beriman sangat amat cinta pada Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh iblis, sehingga disebutkan wa kana minal kafirin. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah. Jadi tadi orang yang beriman maknanya orang yang ada cinta kepada Allah. Idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Belum masih tak getar, cek saya sebut ento nyama kekasihna. Belum masih tak nyetruma, sedangkan yang disebut itu adalah nama dari mahbubnya. Beda dengan kita. Kita coba mentau. Bula mun tak kenal kau, reng tak pernah oning ento serah, tak andi hubungan nape-nape. Kira-kira mun sebutnya mana bisa nyetrum? Belas sama sekali. Contoh misalnya, beda orang Radin, tapi posisinya beda nape, beda di san Turki. Nyamana serah, nyamana misalnya Mahmudah. Beda saja Mahmudin. Mun beda berarti nape? Mohon maaf, ento adalah kesalahan, nape? Tidak ada unsur kesengajaan. Mahmudah misal disebutkan, tapi saya tidak pernah mengenal. Ketika disebut Ustaz Abror, Mahmudah para Bunsiradin dari Turki mungkin sakit nyetrum bulate, enten sama sekali. Belas anape? Soalnya dinto tak andira, saya tak kenal belega. Nape pula moro-moro cinta kenal belega enten. Tapi beda mungkin ketika dikatakan Ustazah Sakinah sakit. Wah, apa dinto? Lah entahlah hadirin. Anape? Karena edintolah ada sambungan. Ento makhluk dengan makhluk, bermapole makhluk dengan Allah mungkin. Ketika sebut nama Allah, baru masih tak getar. Mun bini bayi sebagai kekasih majazi kita bergetar ratena. Bermapole mun kekasih hakiki saya sebut. Tapi pertanyaan mungkin selama ini rasanya jarang kita sebut nama Allah saya getara. Kalah kalaupun mun saya sebut kekasih majazina. Berarti edinto kita perlu dipertanyakan. Nah, itulah hadirin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman tahu ketika disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Anape mak bergetar? Beda sambungan. Karena lah kenal, berma mula orang kenal lah semak, saya tak nyambungah. Ajak pula ebelai, tak ebelai nyetrum kan tuh sakit kekasihnya. Coba ibu-ibu, kinto bu andi anak berde rantau, anak-anak sakit, padahal anak tak pareng ngoning, nyetrum kinto, mungkin kan? Atau saya sebut apa bosan? Tali pati kan apa itu? Anak-anak kinto berde rantau, sakit, tak ngawe tak nelpon, tapi kinto arasa sebagai orang tua rongsang arapa ya nak naeson. Ternyata nape? Ternyata oleh kabar anak-anak tak sehat, nyetrum. Karena nape? Karena ada sambungan. Ini adalah makhluk dengan makhluk. Demikian juga makhluk dengan Allah. Ketika disebut nama kekasihna, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Kemudian selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, ketika dibacakan apa maknanya ayat-ayat? Ayat itu maknanya kan surat cinta. Maka sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, Al-Quran ini adalah merupakan surat cinta yang dikirim oleh kekasih sejati kita yaitu Allah.
Makanya Quran saja permulaannya dibuka dengan Bismillah. Lalu kita baru nyampe Bismillahnya ini, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim. Yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Bagaimana Allah membuka Qurannya dengan Bismillah, setelah nama Allah, Allah akhiri dengan dua namanya, yaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Coba, pernahkah kita berpikir, kenapa sih Allah kok mesti memulai Al-Quran dengan Bismillah, memakai dua isim, Rahman, Rahim? Kok tidak menggunakan nama yang lain, Jabbar, Muntakim misalnya. Jabbar maha memaksa, Muntakim maha menyiksa. Kan bisa saja Allah, kalau mau menggunakan Bismillahil Jabbaril Muntakim, dengan nama Allah yang maha memaksa dan maha menyiksa. Sangar. Tapi kenapa yang Allah pilih adalah dua nama indah, Rahman, Ar-Rahim? Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah surat cinta dari Allah. Rahman kasih sayangnya, bentuk kasihnya, Rahim bentuk sayangnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang akan Allah sampaikan di dalam ini adalah surat cinta yang berisi dari Sang Maha Kekasih. Coba, zaman jadul dulu, belum ada WhatsApp. Ya, yang masih menangis surat-suratan siapa di sini? Kirim surat. Kemudian elolop kala bendilin, baygon. Oke, nulis surat, nulis napun ngerem-ngerem, sembunyi-sembunyi. Kemudian dilem pakai baygon. Kemudian itu pun kalau yang bawa itu amanah. Mun sing ibu tak amanah, baca dulu malona kamirangan. Coba zaman dulu. Ketika kekasih kita jauh, coba sih dulu ki atang kupos, begitu ngeding ke sana kerinding bunga na ate, masya Allah. Padahal asenanya saking ngabaraken, Mas, terima kasih atas kiriman. Nya saking beberapa kalimat tapi menjadikan ate berbunga-bunga. Tedunga buka, ta tedung bededeina. Jaga tedung buka, dicoba. Karena itu adalah surat cinta dari Sang Maha, dari kekasih. Bermapuli Quran tadi, Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ngaji Ramadan bulan nyampaikan, debuhna seorang aulia menyatakan cintana tanda cinta ka Allah adalah cinta Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta Al-Qur'an. Kenapa? Tuh, Quran ini surat cintanya. Masa kita akan cinta orangnya, tidak cinta pada suratnya? Ketika kita mencintai orangnya, maka kita juga akan mencintai bukan hanya suratnya, tapi kita bahkan akan mencintai semua yang berhubungan dengan kekasih. Melihat tetangganya bunga, ngeding kucing nah bunga, ngute alek nah lebur. Alek kasih nanti. Oleh terus permen beri pese beri cuma. Tapi pas kakak nada datang buru-buru lek. Kakak sila datang, Bang. Artinya anapi mungkin mak bisa berbuat baik melihat kata tanggana lebur, ka alek na lebur, ka kucing na lebur, ka tembuk na lebur. Apa kisah Laila Majnun gitu? Qais Ibnu Mulawwah. Dia begitu jatuh cintanya kepada Laila. Dia sampai lihat mejen Laila. Melihat tembok Laila, lihat embik lu Laila kabi. Tuh tak repot apa rumah? Karena yang dia saksikan semuanya adalah kekasih. Nah, bahkan pernah Situng Bakto Majnun entah bertemu dengan anjing yang kurus, yang sakit, yang bau. Ketika bertemu di jalan, maka diambil oleh Qais, dimandikan, kemudian dikasih parfum. Cara mungkin kasih ibrik apa gitu? Ibrik rambut yang gula, ibrik kolambi macam-macam ibrik padet. Sehingga kata orang-orang yang melihatnya memang terkenal sudah dia sampai dijuluki Majnun karena saking gilana. Dikatakan, wahai Majnun, wahai Qais, apa yang engkau dapatkan? Kenapa ini semua engkau lakukan? Apa jawabnya? Fala talumuni fa inna aynayya ra'athu lailan fi hayyi lailah. Sejak saat ini jangan lagi engkau mencelaku, jangan engkau tanyakan kenapa aku merawat dengan penuh perhatian kepada anjing ini, karena sesungguhnya aku pernah melihat anjing ini
Satu malam dia berjalan di lorong di kampung, sebuah lorong di kampung dari kekasihku Lailah. Saking pernah ngote pate ento pernah berkah lorong na bengko sengarah ka Lailah, engak terhadap Lailah sehingga pate ento irabeti dengan sepenuh hati. Karena apa? Segala yang berkaitan dengan kekasih itu akan menjadi indah. Mungkin kita kiaskan dengan kehidupan sehari-hari. Mun kita sadar kasan lah betul Allah kekasih kita, mahbub kita, maka semua yang datang dari Allah itu akan indah. Segala yang datang dari Allah itu akan indah. Wa kullu ma kana minal habibi habibu. Wa kullu ma kana min wa kullu ma maaf wa kullu ma jaa minal habibi habibu. Semua yang datang dari kekasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang dicinta, sesuatu yang disuka. Ajak boleh pemberian, cubitan-cubitan. Mun berasal dari kekasih, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Maka disebutkan Darbul Habib Zabib. Jangan orang Sofin toh. Darbul Habib Zabib. Pukulan seorang kekasih itu ibarat kismis. Kismis, anggur yang dikeringkan. Manis rasanya. Darbul Habib Zabib. Abis persika parabun ki apa cara? Kopeng kaparabun na dinten kopeng na sigaran. Takerto darah. Tak ngamu ke bre. Salah jena pula lek deh. Senton to darah padahal ki bukan pula salah jena. Antolano kaki bukan pula lengan. Riak pula lek. Anape? Karena yang dia saksikan bukan cubitannya. Tapi yang dia saksikan adalah siapa yang mencubitnya. Mungkin itu kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberikan kita ujian, entah sakit, entah tak nyaman. Mungkin kita menyaksikan itu berasal dari Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman Rahim. Masa kita akan tak sabar dengan cubitan seorang kekasih? Padahal caning kela Darbul Habib Zabib, dalam riwayat lain Darbul Habib la yu'lim. Pukulan seorang kekasih itu tidak menyakitkan. Hanya orang-orang yang telah merasakan yang bisa tertawa sendiri. Jadi sangkunan tahu bisa kita kiaskan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran itu merupakan surat cinta dari Allah. Maka tidak heran jika orang yang ada cinta di dalam hatinya, ketika disebut apa? Ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tafsiran mana apa ento? Kalau ben tafsir isyarin to, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman. Nah, tafsir isyarina, tafsir eksplisitna. Tafsir isyarinya adalah ketika dibacakan, didatangkan ayat-ayat cinta kepada pecinta tersebut, maka zadathum imana, maka akan bertambah imanna, akan bertambah cintana. Bukankah mungkin ketika seorang pecinta semakin sering ekreme sorat kekasih, akan semakin tambah cintana? Itu kalau ben sering ekreme tagihan listrik akan tambah pegelna. Tapi ketika mungkin kita semakin sering menerima sorat dari kekasih, semakin sering menerima WA dari kekasih, maka semakin tambah cinta, akan semakin tambah kedekatannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Tuhannya mereka berserah diri. Itu sifatnya orang yang beriman. Ketika sebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya. Kepada Tuhannya mereka berserah diri. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sering Bunda sampaikan, kita bisa berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah ini maknanya kita mencondongkan, menyandarkan hati ini kepada Allah. Sedangkan kita tak mungkin akan dapat menyerahkan diri kecuali kepada yang kita cintai. Coba ada orang nyerahkan diri naka orang saya kabuci, enten. Seseorang itu hanya akan menyerahkan dirinya dengan sukarela kepada orang yang dicintai.
Begitu juga maknanya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka berserah diri. Karena di dalam hati mereka sudah ada cinta kepada Allah, maka kecintaan kepada Allah itu akan membawa mereka secara otomatis untuk berserah diri kepada Allah. Orang mun atena condong ke Allah, maka akan robbu ke Allah. Sering pula berikan gambaran, sebuah benda itu akan jatuh mengikuti arah kemiringannya. Pada tiang listrik, ada tiang listrik condong ke barat, robohnya kemana? Ke barat. Ada pohon kelapa condong ke timur, robohnya kemana? Ke timur. Sekarang kalau hati kita miring kepada Allah, robohnya kemana? Kepada Allah. Maknanya ketika hati kita cinta kepada Allah, robohnya berserah dirinya juga kepada Allah. Karena segala sesuatu itu akan jatuh mengikuti arah kemiringannya. Ketika hati kita miring kepada Allah, maknanya miring ke Allah, condong ke Allah, maka robohnya adalah kepada Allah. Berserah dirinya adalah berserah diri kepada Allah. Tapi mungkin condongna, merengna adalah kadunya, kajabatan, kekuasaan, maka robuna robukan apa? Robuka sesuai kalaban kemiringan. Nah. Tapi ingat, selain Allah ento adalah tidak kekal. Mungkin orang anti jabatan, engki anti jabatan bisa gaya, bisa gagah. Orang sogi, engki anti dunya bisa gagah, bisa gaya. Elang sogina, elang gaya nah. Tapi marah mungkin orang asandar ke Allah, pernah ke Allah elang? Enten. Allah selalu ada, maka sandaran yang paling kuat adalah kepada Allah, sehingga Allah menyebutkan orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandaran, maka diibaratkan matsalul ladzina yattakhiduna min dunillahi auliya kamatsalil ankabut ittakhadzat baita. Diibaratkan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandarannya, maka diibaratkan seperti laba-laba yang membuat sarang. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut, sesungguhnya selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Kening angin sakuti kening kipas care. Itulah perumpamaannya jika kita menyandarkan urusan kita, diri kita kepada selain Allah, begitu mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka akan kecewa berat. Tapi beda dengan ketika kita menyandarkan kepada Allah, maka akan selalu tercapai apa yang menjadi cita-cita. Termasuk kita doa, aneh lagi. Doa-doa yang kita baca nih luar biasa indahnya. Secara sastra masuk, secara makna juga mendalam. Tapi ingat, pada saat kita berdoa, acik salah. Saya pun Imam Syadzili, ketika kita berdoa, jangan engkau jadikan tujuan utamamu adalah tercapainya harapanmu. Kita menaduan to, ajak titik fokus nanto pada tujuannya. Ajak titik fokusnya kita pada harapan kita, pada cita-cita. Contoh mentok. Bula saya punya harapan, punya cita-cita ingin beli mobil misalnya. Doa siang malam, ya Allah berikan saya mobil ya Allah. Ya mobil, ya mobil, ya mobil, ya Allah, ya mobil. Wiritan terus ya mobil ya. Saya pun Imam Syadzili, janganlah engkau menjadikan apa yang menjadi harapanmu itu sebagai tujuan utamamu. Karena walaupun itu tercapai engkau tetap rugi. Apalagi tidak tercapai tambah kecewa. Tapi jadikan doamu, jadikan untayan-untayan doamu itu sebagai bisikan mesra dengan kekasihmu. Entah. Ketika kita adu ke Allah, itu sebagai bisikan mesra seorang pecinta terhadap kekasih. Tapi mungkin tujuan kita fokusnya gila. Buat teromelia mobil, fokusnya pada mobil. Begitu mungkin mobil oleh abu saya tua, oleh mobil mareh. Napi boleh mobil tak oleh kecewa berat. Cak Allah Maha Pengabul doa, tapi sun siang malam saya tua kemah bukti nah. Karena nape titik fokusnya diletakkan pada tujuannya diapakan das pada apa yang menjadi harapan. Saya bener bermah, saya bener tomun kita dua. Titik fokus nanto adalah doa kita sebagai bentuk munajat, bisikan mesra seorang pecinta dengan kekasih. Jaknya mana bisikan mesra, ya tetap relevan terus. Entah mobil katorotan nunggu, tetap bahagia.
tak turutan sekalipun tetap bahagia. Karena apa? Tetap oleh kedekatan dengan kekasih. Contoh ilmuna para aulia anto sangkuna. Kita ketika adua fokusna aja pada sekedar pada harapan rogi kita. Aja boleh tak eka oleh sekalipun rogi. Mobil eka oleh ongku tetap rogi. Soalnya apa? Begitu mobil eka oleh bula jauh boleh kalabun Allah. Kan tetap rogi zaman. Tapi mungkin apa boleh mobil tak eka oleh dua netina tambah rogi dua. Nah. Tapi mungkin ketika menjadikan tujuannya dalam doa itu adalah merupakan munajat kepada Allah, berbisik kepada Allah, kutuk-kutuk dengan Allah, ekaole tak ekaole mobilnya tetap ontong. Anape telah mendapatkan kedekatan, kita dapat berbisik dengan sang kekasih. Nape sih tak ontong ah? Nah, makanya bula kinto kapi edinto belajar. Kalau bentafsir Al-Jilani itu sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengarahkan kita semua, menggiring kita semua untuk mengasah rasa batin kita. Sesok aja ibadah to beda rasana mentel. Beda sekedar robot asum bojang tapi hampa, puasa tapi hambar, tapi berma ibadah kita to beda rasana si odi. Oh salat manja rasana manja sehingga kita akan lebih bermakna setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap Quran, huruf Al-Quran yang kita baca itu selalu memberikan citra rasa tersendiri ketika kita mengetahui maknanya, ketika kita telah mengetahui ilmunya seperti yang diajarkan oleh Sidna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa arda. Tak kira salah abi bekton lagi. Patotoka titik sekali lagi. Untuk padahal huruf bismillah kita ar-Rahman kita ar-Rahim. Belok patotoka titik sekali. Al-mu'abbaru anha inda arbabil mukasyafati bil a'yani tsabitah, yang diungkapkan dari oleh kalangan para arbabul mukasyafah. Arbabul mukasyafah atau para ahli mukasyafah, yaitu para aulia illah. Mukasyafah itu bukan berarti kita kudu oning tentang sesuatu yang tersembunyi dari orang lain. Bedento. Kita terkadang leburna kiai si fulan bisa mukasyafah. Si mukasyafah sehebat benih mentok. Tapi mukasyafah yang hebat itu adalah ketika oleh Allah kita disingkapkan dengan aib-aib kita sendiri. Itu yang hebat. Jadi mukasyafah itu bukan berarti kita mengetahui masa depan orang, apa yang dimakan orang, apa yang disembunyikan orang. Bukan itu mukasyafah yang hebat. Karena itu bisa jadi sebagai sebuah sebagai istidraj. Bisa jadi itu sebagai sebuah ujian dari Allah yang tapi untuk dijatuhkan. Tapi mukasyafah yang hakiki itu adalah ketika kita oleh Allah disingkapkan. Mukasyafah itu kan dari al-kasyaf, tersingkap. Ketika kita disingkapkan oleh Allah tentang aib-aib kita. Karena Rasul bersabda, kata Nabi apa? Man aradallahu bihi khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Man yuridillah, ulangi, may yuridillahu bihi khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan disingkapkan oleh Allah tentang aib-aib dirinya. Berarti bula kinto kapika Allah mun epa buka epa ngarte aib-aib dirina, bergembiralah, berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa may yuridillahu bihi syarran basarahu bi'uyubi ghairihi. Tapi mun orang dikehendaki buruk oleh Allah, maka akan buka untuk selalu asare atemu aibna orang lain. Beden apa boleh kinto kabdi? Selalu asare aibna diri atau selalu asare aibna orang? Mun kita ke Allah melak mata hati kita untuk asare mukasyafah ke aib kita, berbahagialah. Karena apa? Kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukasyafah seongku edinto hakiki adalah bukan ketika seseorang dibukakan dapat membaca men-scan masa depan orang, bukan. Tapi mukasyafah yang hakiki itu adalah ketika kita oleh Allah dibukakan tentang aib-aib kita sendiri. Yang disebutkan dari arbabul mukasyafah dengan al-a'yan ats-tsabitah. A'yan ats-tsabitah. Wa fi lisani syar'i, dan di dalam lisan syara', maksudnya di dalam bahasa syariat, dalam bahasa ahli mukasyafah disebut a'yanus tsabitah. Sedangkan dalam bahasan syariat
Itu disebut dengan Lauhul Mahfuz atau disebut juga dengan Kitabum Mubin. Itu adalah istilah-istilah yang diungkapkan dalam tataran ilmu fikih, ilmu syariat. Sebut kalaban Lauh Mahfuz atau Kitabum Mubin, sedangkan di dalam tataran ahli mukasyafah sebut kalaban A'yanuts Tsabitah. Moga-moga nabi kita kaji untuk jadi tambahan ilmu semanfaat, tambah ngasah rasa batin nabula kinto kabi, semakin takut ke Allah, semakin semak ke Allah, semakin cinta ke Allah, dan sekaligus semakin menjadi orang-orang seeka cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa terima lagi bahasan lagi? Kayak terlalu berat. Itulah coba disederhanakan ya, mun tak paham apa lagi kita oneng boleh. Tapi intinya jangan gila, kita ento perlu ngedingaken nyabene kalaben kopeng ento. Tapi kita perlu ngedingaken kalaben kopeng sebede dinto. Karena ento memang bahasan adalah bahasan rasa, bahasan ate, sehingga hanya akan dipahami kalaben telinga hati juga. Menyasakan telinga ento kadang mental, menyasakan telinga ento. Tapi mun kalaben telinga ento, maka kita akan masuk ke hati, ngaresep ke dalam rasa, ngaresep ke dalam perasaan, sehingga bulan kinto kapi timbul kerinduan ke Allah, takut ke Allah, cinta ke Allah. Untuk lampu-lampu akan muncul kalaben barokah Nasy Abdul Qadir Al-Jilani. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara dari bula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.